contoh taksonomi pemetaan paradigma penelitian. Ya, seperti ini. Kita ingin misalnya sistem informasi yang mau kita kata kuncinya, tetapi kita bisa mainkan di mana kira-kira ontologinya, di mana metodologinya, di mana nanti epistemologinya, di mana kira-kira aksiologinya. Tentu kita nanti berbagai perspektif untuk melihat ini. Pertanyaan kita, apa itu ontologi? Tentu mungkin saudara-saudara sebagai mahasiswa sudah ada yang pernah baca waktu di SMP, waktu di SMA, apa itu ontologi? Nah, ada beberapa filosof di tataran zamannya dia, itu alergi menggunakan istilah ontologi, karena menganggap bahwa bahasanya aja kalau di bahasa Indonesia kan, kalau dipleset-plesetkan bisa lain maknanya ya, kira-kira gitu. Nah, di orang-orang dulu juga itu ada yang alergi menggunakan ini. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah kita akan bicara bahwa kalau kita bicara ontologi berarti kita bicara tentang apa yang ada. Apa yang ada di hadapan kita, monitor. Tentu kita nanti akan bisa menelusuri dari mana sih asal usulnya monitor ini, siapa penemunya, siapa yang menguji cobakan, siapa yang dan seterusnya. Jadi banyak yang bisa kita pelajari di sana. Yang kedua, ontologi juga kadangkala dimaknai segala sesuatu yang bertalian dengan terbentuknya ilmu. Mirip-mirip kira-kira apa yang tadi saya sampaikan. Bahwa kalau kita bicara ontologi sebenarnya tidak lain adalah kita akan menelusuri. Kalau Pak Jenal mungkin lebih ya. Kalau kita belajar misalnya di agama Islam, kita nanti mengenal ada hadis-hadis, ada apa. Kan kadang-kadang kita ingin tahu gitu, kenapa hadis ini turun gitu loh, kira-kira menelusuri apa istilahnya Pak Jenal? Sebabul nuzulnya misalnya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu kira-kira yang kita anggap sebagai apa yang kita maksud sebenarnya dengan ontologi. Kira-kira tidak terlalu jauh dari itu maknanya, tetapi nanti dalam hal penjabarannya kita akan bicara lebih jauh. Nah, artinya apa? Ontologi bertindak sebagai knower, yaitu bagaimana pemahaman akan jati diri bahwa the knower tadi adalah manusia yang bersifat kreatif, memiliki kemampuan. Kata-kata ini sebenarnya saya sitir dari pendapat tadi filosof-filosof yang sebelumnya itu. Jadi tadi akan ada yang mengatakan bahwa manusia bla 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 dan seterusnya. Tapi intinya bahwa sebenarnya ontologi ini konsep dasarnya. Kemudian kita akan bicara, nah, the knower tadi berfungsi sebagai kesadaran. Jadi mau tidak mau manusia yang tidak sadar maka tidak akan bisa melakukan satu riset yang benar. Karena nanti kesadaran inilah nanti yang akan sebenarnya banyak hal yang fundamental yang dimiliki oleh seseorang yang kita sebut tadi the knower itu ya, kira-kira. Karena mempengaruhi persepsi dan konsepsi pada akhirnya nanti. Jadi nanti ada yang kita kenal dengan istilah persepsi, ada yang kita kenal dengan pemahaman, itu kadangkala muncul dari pengalaman yang dialami melalui panca indera, maka bisa kita memahami sesuatu. Dari pemahaman itu, maka kita bisa munculkan apa yang kita sebut dengan persepsi. Dari persepsi itu nanti kalau kita kembang-kembangkan menjadi satu konsepsi, kira-kira. Nah, dari sini nanti baru kita mau bersikap. Mau ke kanan apa ke kiri? Kalau kata kasarnya di agama itu, mau ke neraka atau mau ke surga dan seterusnya. Kira-kira. Nah, kalau sudah bersikap, nanti pada akhirnya kalau sudah bersikap, maka pilihannya terpilih, maka dia akan bertindak. Apa yang kita sebut dengan nanti psikomotorik. Nah, kesadaran selanjutnya mengisi ketiga aspek kemampuan yang tadi, yaitu kognitif, yang tadi saya maksud, kemudian afektif, kemudian psikomotorik. Nah, psikomotorik ini tentu udah berkaitan dengan cipta, rasa, karsa. Karena nanti di psikomotorik itu nanti ada yang kita sebut dengan etika, estetika, dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita amati ontologi, maka sebenarnya kalau kita dasarnya adalah kesadaran, mau tidak mau, tiga hal ini harus kita, nggak mungkin tiba-tiba kita mau bersikap tanpa kita punya persepsi, tanpa kita punya pemahaman. Bahkan di dalam agama dikatakan bahwa segala sesuatu itu harus tahu ilmunya. Ya Pak Jenal ya?
Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau kita bicara ontologi, tentu kita masih bicara di level-level ini. Jadi ada konsep, ada knowledge, ada semacam apa? Ada fondasinya, ada yang terblok, ada yang tools, ada yang macam-macam. Jadi konteksnya ini tetap kita bicarakan. Nah, sekarang dari konsep, dari seperangkat pengetahuan, dari apa, tentu kita bisa menelusuri dari mana asal-usulnya. Maka itulah yang sebenarnya yang kita maksud dengan ontologi. Yang lain, kita bisa lihat bahwa sebenarnya ontologis itu tidak hanya memperkenalkan representasi pengetahuan yang dapat dibagikan dan digunakan kembali, tetapi juga dapat menambah pengetahuan baru. Artinya apa? Seorang periset yang tadinya asal-muasalnya hanya mempertanyakan dari temuan si A, kenapa bisa seperti itu, maka dia lakukan riset. Ketika dia melakukan riset, awalnya hanya ingin atau hanya kagum atas temuannya periset sebelumnya, atau dia misalnya terpesona dengan penelitian, atau misalnya ada justru kejanggalan di sana. Kenapa bisa demikian? Dia penasaran, telusurilah kembali, ya kira-kira. Dari temuannya itu, kemudian dia simpulkan, oh ternyata ini bertolak belakang dengan hasil periset sebelumnya. Dan ketika dia menyatakan bahwa itu bertentangan, maka dia lakukan riset kembali dan menemukanlah sesuatu yang baru. Inilah yang kita sebut dengan temuan barunya. Jadi kalau kata kuncinya, kalau mungkin ada pertanyaan, Pak, bedanya di S1 menulis tugas akhir itu dalam bentuk skripsi, kemudian di S2 itu menulis tesis, kemudian menulis di S3 itu disertasi. Kok di tiga-tiganya ini strukturnya sama gitu loh, kira-kira. Bahwa ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada kerangka berpikir, ada hipotesis, ada ya kemungkinan kalau kuantitatif ya, atau misalnya kualitatif juga memungkinkan. Tapi struktur yang dibangun sepertinya sama gitu. Nah pertanyaannya nanti kan apa bedanya? Nanti kita akan jawab selanjutnya. Baik, saya akan teruskan. Nah, ontologi secara umum saya hanya memberikan pengantar karena nanti setiap sesi itu pasti bicara tentang ontologi, bicara tentang epistemologi, bicara dengan aksiologi. Jadi kalau saya habiskan hari ini, maka pertemuan-pertemuan berikutnya nanti akan rancu nanti, seolah-olah berulang-ulang, kok ini lagi. Jadi saya hanya berikan semacam gambaran umumnya saja. Baik, kita teruskan. Kata epistemologi, ini kalau nggak salah Pak Pras juga sudah membahas sedikit, tapi saya coba kita sama-sama lihat apa yang kita maksud dengan epistemologi. Jadi kalau kata Pak Jenal tadi, apa bedanya epistemologi dengan yang ini saya miringkan berarti itu dari bahasa Inggris harusnya Y ya, bukan I. Jadi ada kesalahan menulis saja. Sebenarnya saya ingin ini tulisannya bahasa Inggris, tetapi saya miringkan ternyata ininya belum saya ganti. Kira-kira gitu ya. Jadi tapi konsepnya kita akan bicara bahwa yang kita maksud adalah epistemologi. Nah, kalau kita lihat dari asal katanya, tentu kita bisa manai seperti ini. Ini kalau dibaca di literatur, hampir semua buku yang bicara tentang filsafat selalu muncul bahwa ini berasal dari bahasa Yunani, ya. Bahasa Yunaninya Yunani yang klasik lagi, kira-kira gitu, ya. Jadi kalau kita lihat ini dimaknainya, ya, kira-kira. Kemudian Ferrier juga menemukan epistemologi tapi dalam konteks ontologi. Nah, ini kan agak mulai jelimet. Kenapa dia menemukan epistemologi tapi dalam konteks model ontologi. Jadi seolah-olah itu satu kesatuan, dua hal yang disatukan, ditemukan sesuatu yang baru. Maka di sini temuannya ini adalah untuk menetapkan bahwa epistemologi katanya merupakan cabang filsafat ilmu yang bertujuan untuk menemukan makna dari pengetahuan dan menyebutnya awal yang sesungguhnya dari filsafat. Ini kalau bahasa filsafat kadang-kadang kita, nanti saya akan berikan bahasa yang mudah lah kira-kira kita cerna. Nah, kata ini setara dengan konsepnya yang filosof Jerman yang mengatakan bahwa untuk proyek-proyek yang berbeda sebelum digunakan oleh peneliti berikutnya. Tapi saya tidak terlalu jauh ke sana karena nanti ini akan dibahas lebih jauh. Tetapi saya akan mengatakan bahwa
filosof Prancis tadi itu kemudian memberi istilah epistemologi, makna yang sempit sebagai teori pengetahuan. Kan sudah kita bisa bayangkan istilah-istilah ini muncul di zaman-zamannya siapa, kemudian dicatatlah bahwa kata kemenjadian itu setara dengan filsafat ilmu pengetahuan. Nah, pertanyaan kita, tadi di awal kan kita sudah bilang, ada ilmu, ada filsafat, ada pengetahuan. Kok di dalam bahasa Indonesia tiba-tiba muncul istilah filsafat ilmu pengetahuan? Jadi seolah 3 kata disatukan. Padahal masing-masing punya konsep yang berbeda. Kalau kita lihat di awal ya, itu dari para filosof-filosof sebelumnya. Baik, coba kita akan teruskan. Jadi epistemologi ini juga bisa dimaknai sebagai ilmu tentang seluk-beluk ilmu itu sendiri. Apa kemampuannya dan apa pula keterbatasannya. Jadi artinya apa? Kalau kita bicara di sini sebenarnya di awal tadi saya katakan bahwa ini adalah kalau ada logi-logi, kita tidak terlalu jauh dari apa yang kita sebut dengan ilmu. Jadi artinya ilmu yang mempelajari bagaimana caranya menemukan ilmu itu, kira-kira gitu. Jadi ini bicara, tetapi bukan pengertian luas tadi ya, pengertian sempit, karena bisa saja di dalam epistemologi itu ada metodologi, di dalam metodologi ada metode. Nah, itu nanti kan semakin sempit, kira-kira gitu. Di dalam metodologi nanti ada statistik. Di dalam metode juga nanti kita akan temukan misalnya ada pengumpulan data, tidak ada data. Ada mungkin juga nanti pada akhirnya pengumpulan informasi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, terlepas dari itu, setidaknya saya akan memberikan gambaran umum tentang epistemologi. Dengan kata lain, epistemologi itu mencakup segala seluk-beluk yang berkaitan dengan upaya mencari tahu atau mengetahui. Nah, ini kan semakin ini, Pak, ada pengetahuan, ada ilmu, kira-kira gitu. Nah, landasan untuk mengetahui tentu kita nanti akan apa yang kita sebut dengan akal atau kemampuan kognitif lah, kira-kira gitu. Ya, kemampuan kognitif. Kemampuan akal disebut rasionalitas, yaitu kemampuan untuk menyamakan dan membedakan serta menginferensi, apakah itu nanti dengan pendekatan deduksi atau pendekatannya induksi. Ada hal yang penting di sini, yaitu apa yang melandasi rasionalitas tersebut. Tentu tadi kalau misalnya logikanya, tadi kan di awal saya bilang, ada kita mempersepsikan sesuatu atau menyampaikan pemahaman kita atau bersikap, biasanya kan itu kita menggunakan akal. Tetapi kadang-kadang ada yang tidak masuk akal, tetapi kita lakukan. Tentu kita lakukan itu bukan berdasarkan akal lagi, tetapi kita sudah menggunakan hati. Kalau dari filosof sebelumnya itu mengatakan bahwa hati yang dimaksud itulah sebenarnya yang disebut dengan suatu keyakinan, bahwa dia yakin bahwa yang dilakukan itu benar. Meskipun secara rasional dia mengatakan itu tidak benar. Ini yang perlu kita pahami sama-sama. Nah, hendaknya tidak terjebak pada fenomena yang tampak saja. Artinya apa tadi? Yang nampak saja itu yang ada diterima oleh akal sehat saja. Yang tidak nampak itulah yang tadi saya sebut sebagai suatu keyakinan atau berdasarkan hati. Kalau bahasa hari-harinya lah, kira-kira gitu. Karena apa yang dilihat itu terkadang menipu. Kita lihat misalnya di kali, air bening, tiba-tiba kita masukkan tongkat. Oh, tongkatnya jadi pendek. Jadi ada fata morgana atau apalah kira-kira di situ dia yang bisa kita. Jadi kadang-kadang apa yang dilihat terkadang menipu. Kira-kira seperti itu. Nah, kita juga bisa memandang epistemologi itu sebagai asas mengenai cara bagaimana materi pengetahuan itu diperoleh dan disusun menjadi satu tubuh pengetahuan. Sama saja sebenarnya. Ini pandangan filosof begitu banyak yang saya rangkum. Tetapi intinya saya pikir sama saja ya intinya. Baik,
Epistemologi membahas secara mendalam segenap proses yang terlibat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Epistemologi juga merupakan teori pengetahuan yang diperoleh melalui metode keilmuan yang dinilai sah gitu ya. Ibaratnya gini, kita melakukan riset untuk mengerjakan untuk membuat menyusun satu skripsi, kita lakukan riset, udah jadi, kemudian kita tuangkan dalam bentuk laporan. Dalam hal ini adalah skripsi. Skripsi ditandatangan oleh pembimbing, ditandatangan oleh ketua prodi, berarti dianggap itu sah, kira-kira gitu. Ya, pengertian sahnya di sana ya. Jadi ada pengakuan orang lain terhadap apa yang kita lakukan. Yang lain, dengan kata lain, bahwa epistemologi ya pada hakikatnya adalah keilmuan akan ditentukan oleh cara berpikir. Ya, jadi cara berpikirnya nanti sebenarnya. Jadi bagaimana kita menggunakan instrumen kalau ingin melakukan riset, bagaimana kita melakukan misalnya menyusun si instrumennya itu sendiri, bagaimana misalnya kita membahasnya misalnya hasil temuan lapangan dengan teori yang sudah kita bahas sebelumnya, bagaimana kita mengkombinasikan pandangan para ahli yang tentu saja mungkin ada yang tidak sejalan dengan pendapat kita, sedangkan kita yang namanya melakukan satu riset, kita harus jujur apa adanya, menyampaikan apapun yang kita temukan. Saya lanjutkan. Karena itu, aliran yang berkembang dalam menopang konsep epistemologi itu menunjukkan koridor di atas. Yang tadi kita sebutkan itu, seperti apa misalnya? Rasionalitas. Jadi artinya kita akan mengatakan, nanti ini akan masuk ke kategori bahwa penelitiannya itu ilmiah, kalau ini ada rasionalitas ini. Penelitiannya itu ilmiah kalau dia empiris misalnya. Kemudian penelitian ilmiah kalau ada kritis, jadi bukan hanya sekedar mengutip kajian pustaka disimpan di bab 2 begitu banyak dan seterusnya ya. Kemudian dia tidak bisa mengkritisi. Nah, itu artinya kalau hanya caplok-caplok seperti itu tidak dikritisi, maka itu bisa saja keluar dari salah satu syarat ilmiah itu. Jadi kemudian ada positivisme. Jadi kalau bicara positivisme, berarti itu pendekatannya biasanya pada umumnya ya, nggak selalu, tetapi kita bisa simpulkan bahwa kalau masuk kategori positivisme itu biasanya dia masuk pendekatannya kuantitatif. Kemudian tentu ada fenomenologi, kira-kira seperti ini. Jadi intinya bagaimana dia menggambarkan semacam satu sketsa tentang sumber, sifat keyakinan, pembenaran, dan pengetahuan. Dimulai kita bicara tadi ontologi, epistemologi, aksiologi. Kalau kita gambarkan secara keseluruhan kira-kira seperti ini. Ini saya ambil